Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Kita bacain novel Mereti Apek chapter 5701. Di sini diceritakan seolah-olah tidak ada yang terjadi ketika segel ilahi matahari dan bulan perlahan-lahan menghilang. Sarang tinta tingkat oyalot setinggi beberapa ratus zang menjadi debu dan menghilang. Selusin tubuh penguasa wilayah bawaan bergetar hebat saat mereka meludahkan seteguk darah tinta. Aura mereka menjadi lamban saat luka halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Kekuatan tinta di tubuh mereka menyembur keluar tak terkendali. Para penguasa wilayah yang belum pulih dari cedera mereka berada dalam situasi yang lebih buruk. Dragon roar terdengar saat Yangke menyerang ke depan dengan tombaknya. Gambar naga yang hidup muncul di Azuri Dragon Spear saat terbang bolak-balik. Jeritan dan raungan penguasa wilayah memenuhi udara menggunakan Daw of Speed untuk menutup kekosongan. Great Spear teknik terbang keluar. Tidak menentu dan tak terbendung. Setiap kali tombak ini tusukan, kekuatan dunia akan meletus. Aura penguasa wilayah dimusnahkan satu demi satu. Yangke seperti harimau memasuki kawanan domba. Di bawah tombak ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika manusia bodoh melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan berpikir bahwa lawan Yangke semuanya adalah prajurit lain-lain klan tinta. Jika tidak, bagaimana dia bisa membunuh mereka dengan mudah? Namun pada kenyataannya, ini semua adalah penguasa wilayah bawaan asli, dan jika mereka diizinkan untuk memulihkan kekuatan mereka, tidak ada dari mereka yang akan kalah dengan veteran ras manusia Orde ke-8. Sayangnya dengan luka berat mereka menghadapi bintang pembunuh seperti Yangke, satu-satunya nasib mereka adalah dibantai. Sesekali Yangke akan mencoba yang terbaik untuk menghindari beberapa serangan mereka. Jika dia tidak bisa menghindari salah satu dari mereka, dia akan menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan mereka. Tubuh naganya yang hanya selangkah lagi untuk mencapai naga ilahi sangat kokoh, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk menahan serangan penguasa wilayah yang tidak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. 30 nafas kemudian, fluktuasi energi yang kacau mereda dan debu mengendap. Dalam kehampaan, sejumlah besar kekuatan tinta melayang keluar. Di dalam Forge ada banyak anggota tubuh dan potongan daging yang patah, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki vitalitas yang tersisa. Bahkan Yangke telah menghilang. Pada saat yang sama dia membunuh penguasa wilayah terakhir, dia segera melarikan diri ke lokasi lain. Pada saat yang sama Yangke muncul dan menyerang penguasa wilayah lain. Di suatu tempat di kehampaan, Munaya tidak bergegas untuk menerima penguasa wilayah lain, merasakan pesan dari sarang tinta kecil di tangannya dan tiba-tiba menoleh melihat ke arah tertentu. Yangke ada di sana. Baru saja penguasa wilayah di sana telah kehilangan kontak dengannya dan salah satu sosok yang berkumpul di ruang sarang tinta telah menghilang. Jelas mereka telah mengalami semacam kecelakaan. Munaya tidak segera bergegas untuk membantu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bergegas sekarang, itu akan terlambat. Ketika penguasa wilayah yang terluka parah ditemukan oleh Yangke bintang pembunuh ini, mereka pada dasarnya tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Apa gunanya bergegas sekarang untuk mengumpulkan mayat para penguasa wilayah yang mati itu? Dengan waktu yang dia miliki, dia mungkin juga berpikir tentang bagaimana cara menerima penguasa wilayah yang masih hidup dengan lebih baik. Pengaturan sebelumnya tidak dipikirkan dengan baik, karena mereka harus waspada terhadap kemungkinan Yangke akan segera tidak sengaja menemukan keberadaan para penguasa wilayah ini. Akibatnya para master klan tinta yang telah melarikan diri dari pembatasan besar surgawi telah ditempatkan di posisi yang jauh dari Noretun Pass oleh Munaye. Menyebabkan mereka menghabiskan banyak waktu jika mereka bergegas ke Noretun Pass. Seiring berjalannya waktu, banyak kejadian tak terduga yang bisa terjadi, namun tidak ada yang bisa dia lakukan tentang pengaturan sebelumnya. Jika Munaya ingin menyembunyikan kekuatan yang kuat ini, Yangke tidak dapat menemukannya. Orang ini telah ditempatkan di luar Noretun Pass selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana mungkin Munaya mengizinkan semua penguasa wilayah untuk datang ke Noretun Pass? Dia hanya bisa mengatur agar mereka tetap di luar, dan mengingat Yangke mungkin berkeliaran dan mengambil risiko mengungkap keberadaan mereka.
Pengaturan ini diatur jauh, tak disangka strategi yang tepat sejak hari itu menjadi bayangan bencana hari ini. Butuh setidaknya setengah tahun bagi penguasa wilayah untuk mendapatkan Noretun Pass, jadi Yangke dapat melakukan banyak hal dalam setengah tahun ini. Dia mahir dalam spasi Great Dao dan mampu melakukan perjalanan melalui kekosongan dengan cepat. Jika dia ingin melindungi lebih banyak penguasa wilayah, dia bisa menemukan Yangke dan menjeratnya sehingga dia tidak punya waktu untuk membunuh mereka. Atau dia bisa mencoba yang terbaik untuk bertemu dengan penguasa wilayah lain dan melindungi mereka. Yang pertama pada dasarnya tidak mungkin, dan bahkan jika dia cukup beruntung untuk menemukan Yangke, Monaya tidak akan bisa menahannya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode kedua. Hampir semua penguasa wilayah di Noretun Pass telah dimobilisasi dan bahkan dia Raja Semu tidak bisa terbantai, tapi dia masih kekurangan tenaga. Menghadapi lawan seperti Yangke yang bisa datang dan pergi tanpa jejak, yang bisa melakukan perjalanan melalui kekosongan dengan bebas, strategi apapun tidak akan berguna. Hati Monaya dipenuhi dengan kebencian dan dia hanya bisa terus maju, melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir, sementara klan Tinta mengalami sakit kepala tentang cara menghubungi satu sama lain dengan aman. Masalah yang menghadapi Yangke adalah bagaimana menemukan penguasa wilayah ini. Meskipun mereka tidak lagi bersembunyi dan setiap kelompok penguasa wilayah telah membawa sarang tinta tingkat royalot yang setengah menetas bersama mereka, tidak mungkin untuk menemukan musuh di kehampaan yang luas ini. Jika Yangke tahu lokasi yang telah diatur oleh penguasa wilayah Monaya, dia dapat dengan mudah mencegat mereka dalam perjalanan ke jalan tanpa kendali. Tetapi kuncinya adalah dia tidak tahu di mana para penguasa wilayah ini awalnya bersembunyi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memperluas jangkauan pencariannya sebanyak mungkin, sementara pada saat yang sama memperhitungkan kecepatan para penguasa wilayah maju dan menghitung kemungkinan lokasi mereka. Ada juga beberapa keuntungan. Jika dia beruntung, dia akan dapat bertemu dengan sekelompok penguasa wilayah yang bergegas menuju Noretun Pass hanya dalam beberapa hari. Tetapi jika dia tidak beruntung, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun bahkan setelah setengah bulan. 2 bulan kemudian Yangke telah membunuh 4 kelompok penguasa wilayah lagi. Hampir 120 dari mereka telah mati di bawah tangannya. Setiap kali sekelompok penguasa wilayah hilang, hati Monaya terasa seperti ditusuk oleh pisau. Ini adalah suplemen langka untuk kekuatan klan Tinta. Tapi sekarang mereka telah terbunuh dalam kehampaan bahkan sebelum mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka. Dengan bantuan kelompok penguasa wilayah yang telah menghilang ini, Monaya dapat secara kasar menyimpulkan lokasi Yangke, tetapi hasilnya mengejutkan. Tindakan Yangke benar-benar tidak teratur, dan dengan bantuan Spacey of Dao-nya, dia dapat melintasi void tanpa ada yang bisa memahami gerak